瓜大呀，美味又可口，快来买呀买呀买木瓜，吃它对你有益呀，保你细菌健康呀，老友吃了都舒畅，价钱又不贵呀，金色香味要着买呀，大家快来买呀买木瓜，木瓜好呀，比那香瓜甜。木瓜好呀，比那莲雾大，木瓜大呀，美味又可口，快来买呀买呀买木瓜。Cina itu memang sinting bro ya. Sekarang ini dia menemukan baterai yang bisa bertahan 50 tahun. Baterai bisa bertahan 50 tahun. Dari perusahaan Betavolt, namanya itu BV100 dengan 3.300 megawatt, 10 kali lipat lebih padat daripada lithium. Dengan memanfaatkan energi dari nikel 63 dilapisi dengan semikonduktor berlian kristal bro, dan tebalnya itu cuma 10 mikron. Karena Cina ingin menguasai dunia dalam bidang teknologi bro, jadi sekarang ini berusaha untuk menyelesaikan dan memproduksi massal dan akan disematkan di drone, di Android, di tablet, di TV, di apapun gadget dan robot. Robot ya bro ya. Jangan-jangan film Astro Boy ini beneran bro, karena Astro Boy ini nggak pernah kehabisan baterai dalam waktu 1 jam 2 jam kayak handphonenya kita. Astro Boy itu ngecas berapa tahun gitu loh baru ngecas. Jangan-jangan pakai baterai dari Betavolt Cina ini. Tahukah kamu ada desa di dunia ini yang seluruh penduduknya tinggal di bawah tanah selama ribuan tahun? Selamat datang di desa bawah tanah di Sanmenxia, Henan, Cina. Desa ini dikenal sebagai Dipit Courtyard atau Tianjin Courtyard. Selama lebih dari 4.000 tahun, penduduknya hidup di rumah-rumah bawah tanah yang luar biasa ini. Setelah melihat dekorasi bawah tanah mereka, akhirnya kita mengerti mengapa mereka tidak mau pindah. Rumah-rumah ini adalah bentuk arsitektur 4 sisi khas utara Cina yang merupakan kelanjutan dari tempat tinggal manusia kuno karena penduduk menggali lubang ke dalam tanah dan membangun gua-gua untuk tinggal. Di permukaan hanya terlihat pepohonan dan ladang. Itulah mengapa muncul pemandangan desa tanpa rumah yang dikenal sebagai membangun pohon tanpa desa, membangun desa tanpa rumah. Keajaiban desa bawah tanah yang tidak terlihat ini merupakan salah satu bentuk gua paling khas di Cina. Saat ini masih ada lebih dari 100 desa bawah tanah dengan ribuan Tianjin Courtyard. Seseorang bisa menggali ini selama 2 atau 3 tahun dan membuatnya layak huni bagi beberapa generasi selama ratusan tahun. Pit Courtyard ini sangat kuat dan stabil. Suhu di dalamnya berkisar sekitar 20 derajat Celcius sepanjang tahun, seperti memiliki AC alami. Tempat ini hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, tahan gempa dan sangat fungsional, terutama ketika ada festival dan lampu dinyalakan. Pemandangannya sangat spektakuler. Kearifan arsitektur Cina yang begitu menakjubkan ini masih sangat populer di daerah tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Lihatlah kecerdikan para petani di Cina dalam memodifikasi botol-botol bekas untuk menanam kubis. Mereka memasukkan benih ke dalam botol, kemudian mengikatnya ke batang besi dan menjahitnya. Setelah kubis siap, mereka memanen dan menjualnya di pasar. Mereka kemudian menggunakan mesin untuk memotong daun dan batang yang tersisa. Limbah ini menjadi makanan bagi siput di peternakan siput mereka. Metode pertanian ganda ini memungkinkan mereka menghasilkan cuan melimpah melalui peternakan siput. Di Cina, banyak dari petani kini mengadopsi metode hidroponik untuk menumbuhkan ubi jalar tanpa menggunakan tanah. Dalam sistem ini, batang rambat tergantung bebas, sementara akarnya terletak di substrat khusus yang mampu menyerap air dan nutrisi secara efisien. Tanaman ubi tumbuh dengan lebih optimal, karena akar dapat menyerap nutrisi secara terpisah dari umbi. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuan untuk memanen ubi jalar langsung dari batang tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman. Memungkinkan ubi jalar terus berkembang walaupun setelah dipanen, menjanjikan hasil panen yang tidak hanya berkualitas tinggi tetapi juga